Oke, mohon tidak live terlebih dahulu. Kita masih ada materi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih ada 40 orang yang tetap semangat. Insya Allah kalian yang terus mengikuti dengan baik akan mendapatkan ilmu yang barokah. Ya, sesuai dengan Amin. kita doakan untuk teman-teman kita yang terkendala kuota pulsa, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan berikutnya. Amin. Jadi selama 15 menit saya akan menjelaskan, silakan di-mute dulu, kemudian nanti 15 menit kemudian kita akan banyak diskusi. Perkenalkan, nama Bapak Kunedi, saya sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Pak Kun, bisa dipanggil Pak Kun, akan menjelaskan banyak hal terkait dengan MPLS SMK Krakatau Garut tahun pelajaran 2021-2022 tentang spektrum kurikulum SMK Wikrama 1 Garut. Kurikulum lama tahun 2013 atau kurikulum 2013, kemudian tahun ini ada kurikulum baru namanya kurikulum paradigma baru tahun 2021. Keduanya akan saya jelaskan agar adik-adik paham nantinya ketika sekolah di Wikrama seperti apa sih pembelajarannya dan apa perbedaannya dengan pembelajaran di SMP dan MTS, kemudian apa perbedaan dengan SMA, SMK lainnya. Dan Wikrama adalah sekolah yang unik sehingga adik-adik akan banyak memahami tentang banyak hal SMK Wikrama 1 Garut. Lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spektrum SMK Pusat Keunggulan dan kurikulum paradigma baru, di mana SMK Wikrama menjadi salah satu SMK Pusat Keunggulan, yang mana kelas 10 ini kalian nantinya mendapatkan kurikulum baru yaitu kurikulum 2021 yaitu kurikulum paradigma baru. Apa perbedaannya dengan kurikulum 2013 yaitu kurikulum yang dinamis. Yang kedua, kurikulum berbasis kontekstual, kemudian penguatan literasi dan numerasi, dan yang keempat penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum yang dinamis ini maksudnya apa? Jadi tidak kaku. Adik-adik akan belajar bukan hanya sama guru mata pelajarannya. Misalnya belajar matematika, saya guru matematika, nanti bisa adik-adik bisa belajar dari ada mahasiswa lagi magang, nanti ngajar kalian. Ada dari perusahaan yang mau mengajarkan tentang bagaimana belajar matematika, kami berikan kesempatan namanya guru tamu. Untuk pelajaran produktif, baik RPL, TKJ, BDP, dan perhotelan, nanti ada perusahaan, ada karyawan ataupun pimpinan perusahaan datang ke Wikrama untuk memberikan materi tentang jurusannya. Jadi kalian tidak hanya dengan gurunya belajar, ilmu bisa dari mana saja, dari orang lain, ataupun ada teman kalian yang sudah ahli akan diminta memberikan sharing, ya, tutor sebaya. Nah, sehingga kurikulum yang dihimpun lebih dinamis. Materi-materinya kami sesuaikan dengan kebutuhan, baik kebutuhan di industri, kebutuhan di masyarakat. Kemudian kurikulum berbasis kontekstual tadi, berbasis kontekstual, apa yang dibutuhkan di masyarakat akan kami ajarkan, sehingga tidak banyak teoritis, tapi lebih banyak praktik. Ya. Yang ketiga, penguatan literasi dan numerasi, dan ini sebagai bagian dari penguatan SDM di Indonesia dari segi kompetensi, ini di bagian 3. Kemudian di bagian 4, penguatan profil pelajar Pancasila, itu penguatan di sikap, karakter. Ya, jadi di bagian 3 penguatan di kompetensinya, apa yang harus dipelajari karena banyak orang Indonesia literasinya rendah. Ya,
yang senang membaca buku itu sedikit. Lebih banyak baca WA. Walaupun sekarang di WA sudah banyak pengetahuan. Nah, berarti tinggal kita belajar literasi itu apa, bagaimana kita mengelola apa yang dibutuhkan oleh kita untuk dibaca, untuk dipahami, untuk dipelajari. Kemudian penguatan di numerasi. Numerasi itu di matematik dan sains. Karena Indonesia ada di urutan keempat. Urutan keempat terbawah dari 70 negara yang disurvei oleh PISA sebagai lembaga sains dan matematik di dunia. Indonesia urutan keempat terbawah dari sekitar 70 negara yang disurvei. Dari segi apa? Kemampuan numerasi atau kemampuan matematik dan sainsnya. Kenapa? Ternyata levelnya anak SMP kelas 9, kalian baru lulus SMP ya, kelas 9 kemarin, sekarang sudah masuk ke kelas 10, itu levelnya sama dengan anak SD di Amerika. Ya, jadi ini menjadi pecut, menjadi motivasi buat kita, buat SMK Wikrama, di mana SMK Wikrama akan menjadi SMK yang berbeda dengan SMK lainnya. Kenapa kalian dari SMP MTS yang berbeda, kemampuannya beda-beda, apalagi kalau ketika SMP tidak bahagia. Apa cirinya SMP tidak bahagia? Yaitu bacanya belum lancar, matematiknya nggak bisa, mata pelajarannya nggak nempel. Nah, itu namanya masa SMP tidak bahagia. Asalkan masuk sekolah, apalagi daringnya tidak berkualitas, akhirnya kalian hanya yang penting sekolah. Dan di sinilah penguatan literasi dan numerasi perlu diperhatikan. Jadi SMK Wikrama nantinya kalian akan diajarkan seperti itu. Sebagai contoh, minggu lalu kalian sudah belajar OBR, kata baku, kemudian vocabulary. Di sana berbasis, walaupun gurunya tidak memantau, kami akan lihat hasilnya dari Kejar ID. Kejar ID sudah ada laporannya, siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Dengan di situ, Wikrama akan mendukung penguatan literasi dan numerasi kalian. Siapa yang sudah belajar, siapa yang belum, kami akan pantau setiap hari. Ya, Aldi, nanti kita diskusi ya. Oke, jadi penguatan literasi dan numerasi di kompetensi. Kemudian yang keempat, penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang akan kalian dapatkan dari segi sikapnya. Tadi di atas kompetensinya atau di pelajarannya, kemudian di ini penguatan profil pelajar Pancasila, kalian dari sikap, karakter, menjadi orang yang lebih mandiri, menjadi orang yang lebih santun, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Nah, nanti di profil pelajar Pancasila sudah dijelaskan oleh siswaan kemarin secara rinci. Oke adik-adik, lanjut. Ini 4 hal yang akan kalian dapatkan. Selanjutnya, penamaan program kalian sesuai dengan spektrum SMK Pusat Keunggulan. Nah, ini kemarin sudah dikenalkan tentang perhotelan ya adik-adik oleh Ibu Rinda. Nah, ini perhotelan, namanya sama masih perhotelan. Lanjut. Kemudian yang kedua, teknik komputer dan jaringan. Minggu depan kalian akan diterangkan, dijelaskan tentang TKJ, ya, teknik komputer dan jaringan. Nah, ini nama barunya teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, ini sama saja TKJ atau nantinya TKJKT, ya, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, ini nama barunya, jadi sehingga ketika nanti dengar TKJ, nah bisa juga nih teknik jaringan komputer dan telekomunikasi nama barunya. Lanjut. Berikutnya RPL, rekayasa perangkat lunak. Ini software engineering ya. Bahasa barunya namanya pengembangan perangkat lunak dan game.
ya. Jadi bukan hanya kalian sebagai pengguna, kalian pakai kejar ID hanya sebagai user. Nantinya kalau yang jurusan RPL, kalian bisa membuat aplikasi seperti kejar ID, seperti Gojek, seperti GoFood ya. Di sana ada Gojek, kemudian ada Grab, ada Shopee. Nah, itu software-softwarenya. Nah, kalian bukan hanya sebagai pengguna nantinya, tapi sebagai pembuat juga, penyusun. Ada yang main games. Nah, ini jangan jadi pemain gamesnya, tapi bagaimana kalian menjadi seorang yang membuat games, sehingga kalian bisa mengontrol bagaimana games-games yang dibuat di Indonesia ini adalah game yang berkualitas, yang edukatif, yang mendidik, bukan yang tidak mendidik. Ya, game edukatif kalian bisa membuat, sehingga pengembangan perangkat lunak dan games. Lanjut. Terakhir, ini bisnis daring dan pemasaran atau nama singkatnya pemasaran. Ya, ini bisnis online. Kalian yang tadi saya sebutkan ada, mohon maaf ya, marketplace, ada Shopee, Tokopedia. Nah, itu yang buat softwarenya adalah orang-orang RPL, yang buat aplikasinya. Kalau di kasir di minimarket itu ada alat kasirnya, softwarenya itu yang menyediakan aplikasi adalah orang RPL, jurusan RPL, yang menyiapkan perangkat komputer, laptopnya, printernya, internetnya, ya, itu jurusan TKJ. Kemudian yang memasarkan, yang jualan, yang mengiklan, orang-orang pemasaran. Ini sebagai adminnya, admin pemasaran, sebagai customer service. Ya, saat ini sangat dibutuhkan di dunia kerja. Oke, ini di jurusan bisnis pemasaran atau pemasaran. Nah, yang perhotelan apa? Ya, tadi di perhotelan saat ini, apalagi di Garut, semakin banyak tempat wisata, semakin banyak hotel dibangun, maka dibutuhkanlah tenaga-tenaga perhotelan. Yang saya kunjungi dari hotel-hotel yang ada di Garut, itu kebanyakan manajernya itu bukan orang Garut. Sebagian besar manajernya orang Bandung, orang Jakarta, orang Bogor, dan sekitarnya. Nah, sehingga dibutuhkanlah orang-orang ahli sebagai manajer yang asli orang Garut. Nah, ini sehingga Wikrama membuka jurusan perhotelan. Sebelum kalian praktek di hotel sebenarnya, kalian pun bisa praktek di sekolah. Karena sekolah Wikrama sudah punya hotel sendiri. Ya, langsung praktek, kalian sebagai mau housekeeper, mau sebagai resepsionisnya, dan sebagainya. Nah, itu penjelasan tentang jurusan. Lanjut. Selanjutnya, ini mata pelajarannya. Jadi ada mata pelajaran umum, kemudian ada mata pelajaran kejuruan. Ya, mata pelajaran umumnya seperti biasa, pendidikan agama, kemudian PKN, Bahasa Indonesia, PJOK, Sejarah, Seni. Nah, ini mata pelajaran umum. Sedangkan mata pelajaran kejuruannya matematika. Kenapa matematika dimasukkan ke dalam kejuruan? Karena akan disesuaikan. Contoh, jurusan TKJ RPL, matematikanya akan berbeda dengan jurusan perhotelan ataupun BDP. Dibutuhkan, kalau orang teknik, matematikanya harus bisa yang lebih ke teknik. Kalau yang bisnis, harus bisa yang ke arah bisnis, harus tahu bagaimana diskon, bagaimana menghitung persentase, dan seterusnya. Ya, termasuk matematika keuangan, matematika bisnis, ya. Kemudian yang perhotelan sama, bagaimana menjadi admin perhotelan, dunia perhotelan, bahasanya. Bahasa Inggris pun sama, nanti kalian diajarkan kalau jurusan perhotelan, bahasa Inggrisnya harus bagaimana, lebih banyak ke conversation. Kalau jurusan TKJ RPL lebih banyak ke bahasa Inggris pemrograman, ya, bahasa-bahasa pemrogramannya harus paham, bahasa komputer harus paham. Yang BDP bahasa-bahasa bisnis harus paham, ya, seperti advertisement,
ataupun tentang iklan, tentang apa, harus paham tentang bahasa Inggrisnya disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Kemudian informatika atau yang dulu namanya, kalau dulu kalian SMP namanya KKPI atau TIK ya, informatika. Kemudian ilmu alam dan ilmu sosial, dasar perhotelan. Nah, ini konsentrasinya, mapel kejuruannya. Kalau yang perhotelan, mata pelajarannya apa saja sesuai dengan jurusan. Yang BDP apa saja, yang RPL apa saja, TKJ apa saja. Dan terakhir produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi nanti hasil kalian belajar menghasilkan sebuah produk, kalian produknya akan dipasarkan. Masih sekolah tapi sudah dapat uang. Kalau jurusan bisnis berarti sudah bisa jualan di Shopee, sudah bisa jualan di Tokopedia, sudah bisa di Facebook, di Instagram, sudah bisa jualan yang jurusan bisnis. Yang perhotelan sudah bisa memberikan jasa pelayanan perhotelan ataupun pariwisata, misalnya jasa tour guide ataupun bisnis tour pariwisata dan seterusnya, ataupun nanti menjadi tim EO, event organizer di sebuah pernikahan ataupun di hotel ada kegiatan acara sebagai rapat sebagai EO-nya. Kemudian yang jurusan RPL TKJ membuat sebuah software ataupun membuat sebuah hardware, sebuah alat yang bisa bermanfaat, kemudian kerjasama dengan perusahaan, dibantu perusahaan, dijualkan, nantinya kalian belajar membuat sebuah produk. Nah, lanjut. Ini struktur kurikulum paradigma baru. Strukturnya pengembangan karakter dan budaya kerja berbasis profil pelajar Pancasila. Nanti ada penugasan berbasis proyeknya. Setiap bulan kalian harus bisa apa, itu penugasan berbasis proyek. Kemudian perubahan penataan mata pelajaran. Kemudian praktik kerja lapangan selama 3-6 bulan tergantung kondisi. Kalau pandemi seperti ini biasanya kami hanya 3 bulan saja. Kalau normal bisa 6 bulan, kalian langsung berlatih kerja. Biasanya di awal kelas 3 ataupun di akhir kelas 2. Oke, lanjut. Nah, ini kontrak belajar adik-adik. Yang pertama tentang sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, nanti ada WA group. Kalian sudah masuk di sangga 1, 2, 3, 4 sesuai dengan sangganya masing-masing. Kemudian Google Classroom. Kemudian ada Google Meeting. Kemudian ada Zoom sesekali. Kemudian Google Drive. Nah, kemudian ada video. Kemudian video newsletter, kemudian ada Kejar ID. Ini aplikasi yang digunakan SMK Wikrama dalam pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang lebih ada 7 yang akan digunakan, sehingga kalian harus menguasai. Nanti akan diajarkan di orientasi belajar bagaimana kalian memakai masing-masing ini. Kemudian absensi dilakukan oleh guru mata pelajaran. Kalau kalian aktif di WA group, bukan hanya aktif isi absen terus pergi, tidak, tapi kalian mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga di akhir nanti ada namanya asesmen harian, ya, bisa asesmen formatif, bisa sumatif. Lanjut. Oke, terakhir kelas 10 kalian selamat datang di Wikrama. Dan mulai kelas 10 ini, mulai bulan depan kalian masuk pelajaran SMK. Saat ini masih pelajaran dasar matrikulasi. Ya, saat ini kalian masih mengikuti matrikulasi selama 1 bulan. Sampai bulan akhir Agustus, kalian akan ikut program pembelajaran matrikulasi. Nanti siang lanjut lagi kegiatan matrikulasi sesuai dengan pelajarannya masing-masing. Sehingga ikuti dengan baik, agar ketika nanti lulus matrikulasi, kemudian kalian masuk ke jurusan yang sesuai dengan kompetensi kalian, sesuai dengan minat bakat kalian,
sesuai dengan keahlian kalian, ya, keahlian masing-masing, maka nanti masuk ke jurusan akhir Agustus kalian masuk ke jurusan, kemudian masuk ke pembelajaran semester 1, yaitu pembelajaran reguler di apa namanya ke SMK-an. Nah, ini syarat kenaikan kelasnya. Kalau sudah 1 tahun belajar, kalian dinyatakan naik kelas jika 1, 2, 3, 4 syaratnya. 1, mengikuti seluruh program pembelajaran. Yang kedua, memperoleh nilai sikap minimal baik. Jadi kalau yang jarang hadir, sudah jarang hadir, sikapnya jarang hadir, sikapnya pasti akan tidak baik. Nilainya nggak pernah ikut ulangan, nah itu tidak. Ya, di Wikrama tidak seperti itu, tidak seperti sekolah lain yang membiarkan kalian tidak masuk 1 hari, akan kami hubungi orang tuanya, nanti kalian akan punya pembimbing, ya. Kalau di sekolah lain namanya wali kelas, kalau di sekolah Wikrama namanya pembimbing, ya, pembimbing siswa di rayon masing-masing. Nah, 1, mengikuti pembelajaran, yang kedua memperoleh nilai sikap minimal baik, yang ketiga menuntaskan semua materi mata pelajaran, artinya kompeten di Wikrama saat ini rata-rata KKM-nya 75. Jadi kalau nilainya masih 70, bagaimana caranya kalian bisa mendapatkan 75? Berarti belajarnya ditingkatkan lagi, yang sebelumnya nilainya hanya 70, 60, 50. Di Wikrama kalian akan diajarkan bagaimana punya tanggung jawab untuk mencapai target, sehingga ketika lulus dari Wikrama sudah siap kerja, sudah siap wirausaha, sudah siap kuliah, sudah siap bermasyarakat, karena sudah siap dengan tantangan. Ya. Kemudian yang keempat, kehadirannya 90-100%. Oke. Itu saja pembahasan materi dari saya selaku kurikulum. Selanjutnya 10 menit kita diskusi, tanya jawab. Silakan yang mau bertanya di raise hand, nanti saya sebutkan namanya. Silakan yang mau bertanya, raise hand. Kalau raise hand, bahasa Sundanya ngacung ya. Angkat tangan. Tidak ada? Sudah paham? Arya, boleh Arya, angkat tangan, ngacung, raise hand. Silakan Arya kalau mau bertanya. Arya, Devitra, silakan Arya. Habis setelah Arya, Desi. Arya dulu, Arya dulu. Silakan Arya. Pak, kalau bagian RPL itu belajarnya per kelompok atau langsung semuanya? Oke, kalau Nanti kalau bulan ada kalau ada tugas, oh iya, mudah-mudahan bulan depan sudah tidak PPKM, pandeminya sudah berakhir, karena dari Pak Menteri diserahkan ke kabupaten masing-masing. Kalau kabupatennya mengizinkan sekolah tatap muka, nanti belajarnya lebih banyak ke kelompok, ya. Kalaupun nanti ketika belum ke sekolah, kalian yang rumahnya dekat bisa saling belajar kelompok. Nah, kalau yang jurusan RPL memang syaratnya mampu siap punya laptop. Karena kalau jurusan RPL banyak ngoding, banyak bikin program, tidak punya laptop lumayan ribet. Ya, kemarin dari jurusan RPL dari gurunya menyampaikan kalau yang mau masuk RPL itu harus punya laptop. Kalau yang TKJ, kalau punya laptop alhamdulillah, kalau belum ya yang penting gunakan HP-nya untuk pembelajaran. Karena sekarang pun di HP sudah bisa belajar berbagai hal. Oke. Selanjutnya Desi, silakan. Kalau yang BDP juga harus pakai laptop, Pak? BDP sekarang sih dengan HP saja sudah cukup, Des. Ya, dengan cukup dengan HP. Tapi kalau yang ingin belajar desainnya, ya pakai HP, nggak bisa pakai apa namanya
ada banyak software juga di HP kan yang bisa untuk bikin desain, kemudian bikin iklan di mana di IG-nya bagus. Dengan HP pun sudah optimal, ya. Tapi kalau yang orang tuanya mampu beli laptop, alangkah lebih baik, ya, sehingga bisa optimal. Tapi kalau kalian bisa mengoptimalkan apa yang kalian punya, kalian bersyukur dengan yang dipunya dan tidak menggunakan gadgetnya, baik HP, laptop ataupun tabletnya untuk hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalian gunakan untuk yang bermanfaat, yang mengoptimalkan pembelajaran, maka insya Allah dengan dimiliki hanya punya HP pun, kalian akan menjadi lebih hebat. Nah, untuk yang perempuan memang kalau ke TKJ memang nggak boleh, TKJ khusus yang laki-laki. Kalau yang RPL bisa laki-laki, bisa perempuan. Untuk BDP bagus juga di perempuan, karena kebanyakan yang bisnis online itu ibu-ibu ya. Nah, sehingga ketika nanti saya setelah lulus nggak mau keluar kota, saya nggak mau kerja di kantoran, saya mau kerja di rumah, cukup di kamar, pakai HP, pakai laptop, sudah bisa jualan online. Seperti teman saya, dia jualan online sebulan dapat 1 M. Kenapa? Sehari paketnya 1000 paket. Ngirim paket ke seluruh Indonesia 1000 paket sehari. Karyawannya 50 orang. Dengan bisnis online. Karena apa? Karena mempelajari dengan baik, kemudian menekuni dengan baik. Ya. Oke. Nah, saya pun membantu istri jualan online. Nah, saya bantu di ilmu BDP-nya, bagaimana masarkan di Facebook Ads, kemudian IG-nya IG bisnis, WhatsApp-nya WhatsApp bisnis. Nah, sehingga nanti punya landing page, punya website sendiri untuk jualan, kemudian jualan di marketplace, di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lainnya. Nah, itu di BDP. Ya, kalau ingin optimal punya laptop boleh, kalau orang tuanya mampu. Kalau yang belum mampu, cukup dengan HP, bisa moto, bisa desain, bisa Facebookan, bisa IG, jadi media sosialnya untuk jualan. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Dio. Pak mau tanya, kalau jurusan perhotelan, kerjanya cuma jadi housekeeping aja atau gimana? Oke, makasih Dio. Dio rumahnya di mana? Panggilannya Dio atau siapa? Ini Bila Pak, pakai akunnya kakak. Bella. Oke, silakan Bella. Ya. Bella rumahnya di mana? Di Pasir Domas, Cipanas. Oh, Cipanas. Apalagi Cipanas kan? Iya. Hotel banyak ya. Oke. Kalau kerja di perhotelan ataupun kerja yang PKJ, RPL ataupun BDP, yang pertama kalau kalian ingin sukses, tahun pertama itu harus siap di bagian mana saja. Ya. Tahun pertama harus siap di bagian mana saja, mau housekeeper, mau jadi hanya bellboy, ya. Yang TKJ hanya nyambungin kabel-kabel, kalau yang RPL hanya bikin ngetik data doang, hanya ngetik-ngetik aja, belum bikin program. Kalau yang bisnis juga jadi CS aja, ataupun kalian jadi admin medsos aja, gak apa-apa. Di tahun pertama setelah kerja, setelah lulus kerja tahun pertama itu di bagian mana saja kalian harus siap. Nanti tahun kedua perusahaan akan melihat kamu punya potensi di mana. Apakah punya peluang jadi manajer? Bisa jadi manajer, bisa di resepsionis yang kerjanya hanya duduk selamat datang, ya. Jadi bisa di resepsionis, bisa di bagian marketingnya, bisa di bagian, bisa menjadi manajernya kalau sudah punya pengalaman. Ya, Bella ya. Jadi selain kerja di hotel juga bisa kerja kalian di tour and travel, ya. Jadi tour guide ataupun di apa namanya tempat wisatanya bisa menjadi tour guide ataupun jadi tiket
atau menjadi manajernya bisa, atau yang punya jiwa wirausaha yang baik, kalian yang bikin sendiri. Kalian punya usaha sendiri. Seperti itu. Jadi jurusan apapun, kalau kalian suka, kalian tekuni, kalian pahami dengan baik, dan siap kerja keras, mandiri, tidak mengandalkan orang tua, tapi kalian menjadi pribadi yang sudah dewasa. Kalian sudah masuk SMK, jadi harus lebih dewasa. Siap adik-adik? Siap. Ya, Pak. Ya. Oke. Satu pertanyaan lagi, siapa? Siap. Siap. Kafi. Aldi mau bertanya? Saya Pak. Boleh, Nadim. Saya Pak. Ini Pak Menteri nih, Pak Menteri. Nadim Albani. Calon Menteri. Silakan. Kafi, Pak. Pak, sekolah offline kapan Pak? Ya itu, kan yang nentuin bukan sekolah. Yang nentuin adalah pemerintah daerah, Pak Bupati atau Satgas Kabupaten sudah membolehkan atau belum. Kan sekarang kalau Kabupaten Garut level 3, kalau Jakarta level 4, Bogor level 4, kalau yang Bandung level 4 juga, kalau Garut level 3. Mudah-mudahan nanti levelnya level 1. Kalau level 1 kemungkinan besar atau kalau dulu namanya zona hijau ya, zona hijau itu dibolehkan. Harusnya mulai bulan ini sudah mulai, tapi karena kasus C19 meningkat terus, ya kami Samina wal Ta'na mengikuti arahan dari pemerintah. Untuk yang ngaji bagaimana? Ya, untuk yang pesantren bulan depan siap-siap. Nah, bulan ini kami sedang menyiapkan tempatnya agar sudah siap. Kemudian kami siapkan programnya. Nah, yang pesantren siap-siap. Bagi yang reguler di rumah masing-masing, Pak, saya mau pindah ke pesantren, boleh nggak? Boleh. Nanti tanyakan aja ke Bu Widya atau ke PJ Sangga masing-masing. Pak, saya rumahnya jauh di Samarang misalnya. Saya rumahnya di Cibatu, tadinya mau di Laju aja, tapi ternyata 1 jam lebih, saya pengen tinggal di pesantren, boleh. Nanti kita urus kembali, kita ini. Jadi kemungkinan besar kalau yang pesantren belajarnya di sekolah, kalau belum bisa masuk ke kelas, ya kalian belajarnya di area kantin, nanti sambil belajar, diawasi walaupun belum di kelas. Seperti itu. Tapi untuk pengajian, kegiatan hafalan Quran, dan seterusnya nanti terkawal dengan baik. Seperti itu adik-adik ya, sejauh ini pemahamannya. Oke, dicukupkan ya? Atau mau lanjut dengan Pak Kun? Cukup? Cukup Pak. Gimana bisa aja, Pak? Lanjut. Gimana Bella? Ada mau tanya lagi? Dan Kafi? Enggak, Pak. Makasih. Iya, Kafi. Kafi Nur Fajar, kalamullah, boleh? Atau ada yang mau disampaikan? Ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada suaranya. Nah, sebagai dasar, nanti sore kalian cek di GCR hasil dari diskusi kita pada hari ini tentang spektrum kurikulum. Mata pelajarannya tadi apa saja, ya. Kemudian jurusannya tadi ada 4. Kemudian apa sih pembelajaran paradigma baru itu, ya. Ada 4 hal, diantaranya dari kurikulum yang dinamis, kemudian kontekstual, kemudian yang ketiga penguatan literasi dan numerasi, dan yang keempat penguatan profil pelajar Pancasila dari segi karakter. Itu ciri khas dari kurikulum 2021, kurikulum paradigma baru yang diajarkan saat ini. Seperti itu, kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.